Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadila. Perkenalkan, nama saya Nurdora Fakhira. Saya mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Yahya Bima, khususnya dari kelas 4A Keperawatan. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang traktus genitalis. Jadi, traktus genitalis adalah saluran yang terjadi pada pascapartum yang dikaitkan dengan kelahiran anak, yang terjadi akibat masuknya bakteri yang naik dari saluran kemih. Bakteri tersebut mungkin umum ditemukan di dalam saluran genital atau yang berasal dari luar. Infeksi massa nifas adalah infeksi saluran genitalia oleh bakteri setelah melahirkan. Selanjutnya adalah etiologi. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang umumnya banyak terdapat pada vagina oleh patogen yang masuk ke dalam dari luar, seperti Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia coli, dan berbagai penyakit hubungan kelamin. Klasifikasi. Yang pertama adalah infeksi episiotomi. Infeksi ini merupakan infeksi puerperium yang tersering di genitalia eksterna. Tepi-tepi luka bertemu berubah menjadi merah, mengeras, dan membengkak. Manifestasi klinis. Yang pertama adalah infeksi episiotomi. A. Demam yang disertai rasa menggigil yang mengisyaratkan bakteri Emia. B. Nyeri perineum, nyeri tekan pada suatu dan kedua sisi abdomen, dan nyeri tekan parametrium saat pemeriksaan bimanual. E. Timbulnya tanda-tanda kardinal infeksi pada episiotomi, seperti sakit, panas, bengkak, dan cairan yang mengandung nanah terutama sepanjang garis insisi. Lokia. Lokia berwarna hijau atau kuning dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian pada vaginitis timbulnya rasa gatal dan nyeri di vagina serta sekitar introitus. Kelitihan dan letargi, kurang nafsu makan. Yang kedua adalah infeksi vagina. Yang pertama adalah cairan vagina homogeni. Yang kedua adalah pH vagina di atas 4,5. Yang ketiga adalah cairan vagina berbau ikan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan preparat menunjukkan Kluesel. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Yang pertama adalah infeksi episiotomi. A. Drainase, bersihkan luka hingga bebas infeksi. Yang kedua adalah antimikroba spektrum luas. C. Jahitan dibuka setelah tanda-tanda infeksi mereda. Jahitan dini terhadap episiotomi yang terlepas. Yang kedua adalah infeksi vaginosis bakterial. 2. Yaitu infeksi vaginosis bakterial. Yang pertama adalah metronidazole oral atau flagi yang paling efektif. Yang kedua adalah zel metronidazole. Yang ketiga adalah krim clindamycin. Resiko. Gunanya menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi dijaga, akan dapat mencegah oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Beberapa faktor yang mempengaruhi insiden kanker serviks yaitu 1. Usia, 2. Jumlah perkawinan, yang ketiga sekunsi, yang keempat status sosial ekonomi, yang kelima pola seksual, yang keenam terpapar HIV, yang ketujuh yaitu merokok. Komplikasi tratum yaitu kanker ovarium, kista ovarium, Ades, radang panggul berulang, abses, kehamilan ektopi, nyeri panggul jangka panjang. Diagnosa keperawatannya yaitu hipertermia berhubungan dengan trauma. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi, yaitu misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. Kesempatan video kali ini saya akan membahas infeksi pasca partum. Yang pertama, definisi.
Infeksi postpartum merupakan peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat-alat genitalia pada waktu persalinan dan perawatan masa postpartum. Infeksi postpartum adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu 38 derajat Celcius. Infeksi postpartum ialah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi pada 28 hari setelah persalinan. Infeksi adalah berhubungan dengan berkembang biaknya mikroorganisme dalam tubuh manusia yang disertai dengan reaksi tubuh terhadapnya. Infeksi postpartum adalah keadaan mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa nifas. Yang kedua, etiologi. Penyebab infeksi postpartum ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob, patogen yang merupakan flora normal serviks dan jalan lahir atau mungkin juga dari luar. Kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi postpartum ialah A. Streptococcus haematolithus aerobic. Masuknya secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat yang ditularkan dari penderita lain, alat-alat yang tidak steril, tangan penolong, dan lain-lain. Yang kedua adalah Staphylococcus aureus. Masuk secara eksogen, infeksinya banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit. Yang ketiga, Escherichia coli sering berasal dari kandung kemih dan rektum, penyebab infeksi terbatas. Yang keempat, Clostridium welchi, kuman anaerobik yang sangat berbahaya, sering ditemukan pada obertus. Selanjutnya, 3. Manifestasi klinis. Rubor atau kemerahan, kalor, demam setempat, akibat vasodilatalis dan tumor atau bengkak karena eksudasi. Ujung syaraf merasa akan terangsang oleh peradangan sehingga terdapat rasa nyeri atau dolor. Nyeri dan pembengkakan akan mengakibatkan fatal dan reaksi umum antara lain berupa sakit kepala, demam, dan peningkatan denyut jantung. A. Infeksi lokal. Warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, leukemia bercampur nanah, mobilitas terbatas, suhu tubuh meningkat. B. Infeksi umum, sakit dan lemah, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernapasan meningkat, dan sesak. Penurunan kesadaran, gangguan involusi uteri, leukemia berbau bernanah dan kotor. 4. Patofisiologi. Setelah kala 3, daerah bekas insersio plasenta merupakan sebuah luka dengan diameter kira-kira 4 cm. Kemudian permukaan tidak rata, terdapat benjolan-benjolan karena banyak vena yang ditutupi trombos. Daerah ini merupakan tempat yang baik untuk tumbuhnya kuman-kuman dan masuknya jenis-jenis yang patogen dalam tubuh perempuan. Serviks sering mengalami perlukaan pada persalinan, demikian juga vulva, vagina, dan perineum yang semuanya merupakan tempat masuknya kuman patogen. Komplikasi. Yang pertama adalah peradangan selaput rongga perut. Kemudian yang kedua adalah pembekuan darah di dalam vena panggul dengan risiko terjadinya emboli pulmoner. Yang ketiga adalah shock toksik akibat tingginya kadar racun yang dihasilkan oleh bakteri di dalam darah. Shock toksik bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang berat, bahkan bisa terjadinya kematian. Penata laksanaan. Yang pertama adalah perawatan luka postpartum dengan teknik aseptik. Yang kedua adalah memberikan dosis yang cukup dengan adekuat. Yang ketiga adalah memberikan antibiotik spektrum luas. Yang keempat adalah pemberian sulfonamid. Yang kelima adalah pemberian penisilin. Yang keenam adalah tertasiklin. Yang ketujuh adalah hindari pemberian politerapi antibiotik berlebihan. Dan yang terakhir adalah kompres air hangat. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium yaitu yang pertama darah, hemoglobin dan hematopoietin sebornya sampai 24 jam pasca partum. Jika Hb kurang dari 10% dibutuhkan suplemen Fe, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua, klien dengan power catheter diperlukan kultura urin. Yang ketiga, pemeriksaan mikroskopik urin. Guna pemeriksaan mikroskopik urin adalah untuk melihat kelainan ginjal dan salurannya, yaitu stadium berat ringannya penyakit. Yang keempat, perlukaan janin lahir karena tindakan baik pervaginaan maupun
perabdominal dibersihkan, dijahit sebaik-baiknya dan menjaga sterilnya. Yang kelima, pakaian dan barang-barang atau alat-alat yang berhubungan dengan penderita harus dijaga kesuciannya. Yang keenam, pendarahannya yang banyak harus dicegah. Bila terjadi darah yang hilang harus segera diganti dengan transfusi darah. Yang ketujuh yaitu masa nifas. Yang kedelapan yaitu luka-luka dirawat dengan baik, jangan sampai kena infeksi. Begitu pula alat-alat dan pakaian serta kain yang berhubungan dengan alat kandung yang harus steril. Penderitaan dengan infeksi nifas sebaiknya diisolasi dalam ruang khusus, tidak bercampur dengan ibu sehat. Yang ke-10, tamu yang berkunjung harus dibatasi. Diagnosa keperawatannya yaitu diagnosa keperawatan memberikan gambaran tentang masalah atau status kesehatan klien yang nyata atau aktual dan kemungkinan akan terjadi risiko di mana pencegahannya dalam batas wewenang perawat. Diagnosa yang mungkin muncul antara lain yaitu 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi, misalnya inflamasi, iskemia, neoplasma. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.